Baik, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ya, lihat, silahkan lihat halaman 21. Coba baca-baca dulu soal yang ke-21 sampai soal yang ke-25. Nanti setelah itu Ustadz jelaskan. Ustadz kasih waktunya 10 menit untuk baca-baca dulu. Nanti bisa saja suatu saat nanti Ustadz mau tanya. Ya, Ustadz mau tanya. Dul, dengar Dul? Dengar? Dengar, tep. Silakan baca-baca dulu, saya tunggu waktunya sampai 10 menit.
Sudah? Sudah? Sudah atau belum? Sudah siap atau belum? Sudah, mau Ustaz tanya? Kalau udah siang ngantuk. Yuk, kita mulai. Kaifa kana haluhu sallallahu alaihi wasallam wa man amana bihi ma'al musyrikin ba'dal jahri bidakwah. Bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dengan beliau setelah dakwah terang-terangan. Bagaimana keadaan Nabi dan orang-orang yang beriman setelah dakwah terang-terangan. Baik, Ustaz mau tanya, usia berapa Nabi SAW mendapatkan wahyu? 40 tahun. Ya, buat dulu. Nabi mendapatkan wahyu usia 40 tahun. Salam. 40 tahun dapat
Wahyu pertama. Sudah? Wah, nggak nampak. Ini ada nggak mengecilkan ini? Usia 40, wahyu pertama. Taib. Usia 40, wahyu pertama. Tengok ke depan. Usia 40, wahyu pertama. Sudah? Setelah itu wahyu terputus. Artinya nggak ada lagi wahyu turun. Wahyu tidak turun lagi. Taib. Kapan wahyu kedua? Ketika usia beliau 43 tahun. Wahyu kedua. Setelah itu wahyu terus turun berangsur-angsur sampai usia beliau 63 tahun. Ya. Wahyu terus dan terus turun sampai usia beliau 63 tahun. Sampai usia beliau 63 tahun. Taib. Sudah? Berarti berapa lama wahyu turun berangsur-angsur secara terus-menerus? Selama berapa tahun? 20 tahun. 3 tahun pertama wahyu terputus, setelah itu 20 tahun wahyu secara berangsur-angsur terus turun sampai usia Nabi 63 tahun. Taib. Sudah? Naam. Di usia ke-43 ini beliau dakwahnya pelan-pelan. Dakwah beliau secara sembunyi. Di usia ini beliau sudah mulai untuk berdakwah. Berarti ketika wahyu pertama dapat, beliau belum mulai dakwah, belum mulai berdakwah karena baru surah Iqra yang dapat. Belum dimulai dakwah. Dakwah kapan dimulai? Ketika surah turun surah Ya ayyuhal muddathir qum fa'andir. Ketika usia beliau 43 tahun. Berarti 3 tahun beliau belum ada dakwah. 43 mulailah berdakwah. Berarti hakikatnya Nabi berdakwah itu selama berapa tahun? 20 tahun. Itu hakikatnya 20 tahun. Dakwahnya bagaimana? Secara sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi. Sampai diperintahkan secara terus terang, yaitu secara diperintahkan dengan apa istilahnya? Terang-terangan. Terang-terangan. Apa yang dilakukan Nabi tatkala dakwah terang-terangan? Dia kumpulkan orang-orang berpidato. Dia bilang, andai kalau kalian lihat, kalau seandainya aku mengatakan ada musuh yang menyerang kita di sebalik tembok ini atau sebalik gunung ini, kalian percaya? Orang kafir mengatakan kami percaya. Kemudian dia mengatakan, aku adalah utusan Allah yang diperintahkan agar kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Agar kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau Muhammad, alihada jama'tana. Apakah karena ini engkau kumpulkan kami? Apakah engkau kumpulkan kami ini agar kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Tabban laka. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan surah Al-Lahab dengan yang celaka siapa?
Abu Lahab itu sendiri. Ya. Nah, mulai dakwah terang-terangan, maka mulailah di sini apa? Gangguan orang kafir semakin keras. Gangguan orang kafir semakin keras. Nah, walamma jahara sallallahu alaihi wasallam bidakwah balaghal musyrikin fi adhiyatihi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam terang-terangan secara berdakwah, maka gangguan orang-orang kafir musyrik kepada beliau semakin keras. Wa adhiyatil muslimin ma'ahu, dan orang-orang kafir juga mengganggu kaum muslimin yang beriman kepada Nabi semakin keras sampai-sampai apa? Sampai-sampai ada sebagian dari sahabat-sahabat Nabi itu dibunuh. Ya, karena sudah semakin keras. Ya. Hingga akhirnya apa? Hatta udina lahum fil hijrah ila Najasyi bil Habasah, sampai mereka diizinkan untuk hijrah kemana? Habasyah. Jadi ketika mulai terang-terangan, wah, banyak gangguan orang-orang kafir. Akhirnya mereka nggak tahan, mereka disuruh oleh Nabi untuk pindah. Ya, mereka disuruh oleh Nabi untuk pindah. Di mana itu? Ini misalnya kita gambarkan peta. Ini wilayah Yaman. Ini Mekah. Ini Madinah. Habasyah mana? Habasyah di sini. Habasyah sekarang jadi negara Ethiopia. Orangnya hitam-hitam. Ya, ini negara Habasyah, orang-orang Afrika. Negara Habasyah. Usia 43 tahun ketika terang-terangan, maka orang-orang kafir mulai keras gangguannya, sampai-sampai ada sahabat yang dibunuh. Hingga akhirnya Nabi SAW mengizinkan sebagian sahabatnya untuk pindah ke Habasyah. Kenapa? Karena Najasyi, Raja Najasyi pada saat itu, ini orang kafir ini semuanya, termasuk Raja Najasyi orang kafir. Hanya saja Raja Najasyi ini adalah raja yang adil. Ya, raja yang adil. Dia tidak gampang untuk terhasut fitnah. Dia tidak gampang membunuh orang lain. Nabi menyuruh mereka untuk pindah kemari agar mereka bisa hidup tenang. Agar mereka bisa hidup tenang. Ini Raja Najasyi pada saat itu. Namun di akhir hayat, Raja Najasyi masuk Islam. Ya, setelah dia bertanya-tanya bagaimana tentang Nabi Muhammad, akhirnya dia masuk Islam, tapi semua rakyatnya tetap kafir. Nah, ketika Raja Najasyi meninggal, Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka melakukan apa? Salat gaib. Salat gaib, karena tidak ada yang menyolatkan Raja Najasyi. Jadi salat gaib itu dilakukan jika orang itu tidak ada yang menyolatkannya, barulah ada salat gaib. Tapi kalau udah ada yang menyolatkan, tidak perlu lagi salat gaib. Taib. Ini dia. Nah, pindahlah mereka. Ya, Ustaz belum melihat sejarahnya, apakah mereka melewati laut atau mereka mutar. Ini cukup jarak yang cukup jauh. Melewati laut itu berarti lautnya laut cukup jauh. Ya, ini namanya laut apa? Laut Merah. Ini namanya Laut Merah. Ya. Dulu Nabi Musa ketika dikejar-kejar sama Fir'aun, dia membelah lautan itu di sekitar ini. Ya, di sekitar ini. Ya, di sekitar ini yang dekat-dekat. Jadi bukan yang ini jauh ini. Jaraknya jauh, kayak Indonesia sama Malaysia. Sumatera, ini Sumatera misalnya. Nah, ini Malaysia. Nah, ini jaraknya seperti ini, cukup jauh. Mungkin kalau naik speedboat ada sekitar 3 jaman naik speedboat. Itu kalau speedboat yang botnya kencang kan begitu. Tapi kalau kapalnya kapal yang lambat, mungkin bisa sampai setengah hari. Ya, sampai setengah hari. Itu kalau naik kapal. Ini aja, kalau kita kan tinggal di Medan ini kan, ini di Medan. Ini di Aceh misalnya, Aceh Singkil. Ya, dari sini kemari itu berapa jam? Mau sampai 5 atau 6 jam. 5 atau 6 jam.
Ini dari ujung pulau dari tepi pulau ke tepi pulau yang lainnya. Nah, bagaimana lagi dengan lautan? Jadi kalau dari sini sampai kemari itu sekitar 5 jam atau 6 jam, ya, atau setengah hari, ya, setengah hari. Nah, itu kalau kapalnya kencang, speed. Tapi kalau lambat, kayak kapal-kapal dulu kan nggak ada mesin. Kapal dulu ada nggak mesin? Nggak ada kan, kapal dulu ya, kapal-kapalnya lambat. Berarti sampai berapa lama ini kalau nyebrang? Mungkin bisa sampai 1 harian nyebrang pakai kapal. Bagaimana lagi kalau seandainya tidak nyebrang? Mutar. Berarti lebih dari 2 hari atau 3 hari mungkin kalau mereka mutar. Nah, itu dia. Hijrah berapa orang? Fahajara minhum nahwa thamanina rajulan. Yang hijrah 8 orang, ba'duhum bi nafsihi wa ba'duhum bi ahli. Ya. Sebagian dia bawa keluarga, sebagian yang lain. Jadi yang hijrah 8 orang kemari. 8 orang. Jadi 8 orang ini ada yang dia nggak ada keluarga, dia cuma sendiri. 8 orang ini ada yang dia sendiri. Sebagian yang lain ada yang sama keluarganya, ada istrinya, ada anak-anaknya. Ya, jumlahnya 8 orang. Sebagian masih tetap tinggal di Mekah. Pada tahun kapan ini? Ketika mulai dakwah terangan, sekitar tahun 43 sampai 47 tahun. Ya. Berarti sekitar 4 tahun ini dakwah mulai terang-terangan. Baik. Kita lanjut. Madza laqiya sallallahu alaihi wasallam wa ahlu baitihi min musyriki Quraisy. Apa yang dilakukan oleh keluarga Nabi terhadap orang-orang musyrik Quraisy? Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap keluarga Nabi terhadap orang-orang musyrik Quraisy? Karena kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mulai diganggu ini dengan keras, dengan terang-terangan. Sebagian sahabatnya pindah ke Habasyah. Nah, orang kafir Quraisy mulai mengganggu Nabi juga dengan keras, terang-terangan. Lantas apa yang dilakukan keluarga Nabi? Lam yazul musyrikuna mubalighina fi adhiyatihi. Orang kafir Quraisy terus-menerus mengganggu Nabi. Hatta ajma'u ala qatlihi, sampai mereka berencana mau membunuh Nabi. Mereka berencana mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahatahu Allahu bi ammihi. Akhirnya Nabi dijaga oleh pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Yang menjaga Nabi Abu Thalib, ya. Kenapa yang menjaga Nabi Abu Thalib? Karena Abu Thalib inilah yang merawat Nabi sejak usia berapa? 12. Sejak usia 8 tahun sampai Nabi besar, dijaga oleh Abu Thalib. Nah, ketika Nabi mau dibunuh, maka dijaga oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajama'a ahlahu ashiratahu. Abu Thalib mengumpulkan semua keluarganya. Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi ada 2 keluarga. Bani Hashim dan Bani Muthalib. Apa maksudnya Bani Hashim sama Bani Muthalib ini? Anak-anak Hashim dan anak-anak Muthalib. Lihat halaman pertama. Itu silsilah dari Nabi, nasab Nabi yang keberapa itu? Hah? Kakeknya yang keberapa? Bentar ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Nah, Bani Muthalib sama Bani Hashim, ini kakek-kakeknya yang keberapa? Ini kakeknya yang pertama, ini kakek yang kedua, uyutnya, ya kan? Uyutnya. Bani Muthalib ini anaknya siapa aja? Abdullah, Hamzah, Abu Thalib. Berarti Abu Thalib ini bapaknya kan? Kak ini Hashim siapa? Kakeknya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu dia kumpulkan keluarga dari bapaknya. Dia kumpulkan keluarga dari bapaknya dan dia kumpulkan keluarga dari kakeknya. Untuk apa? Untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kumpulkan baik yang mukmin maupun yang kafir. Baik yang mukmin maupun yang kafir. Siapa yang mukmin? Seperti siapa yang mukmin? Hamzah. Ya, Hamzah paman Nabi ini sudah mukmin. Siapa yang masih kafir? Abu Thalib. Abu Thalib masih kafir. Jadi dia kumpulkan semuanya untuk menjaga Nabi jangan sampai dibunuh. Ya, untuk menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai dibunuh. Taib, ini dia. Dikumpulkan oleh Abu Thalib. Akhirnya dijagalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir Quraisy gak bisa mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali yang nggak mau membela siapa dari keluarga Nabi? Abu Lahab. Nggak mau membela Abu Lahab. Ya. Kenapa? Karena Abu Lahab memang dari awal sudah tidak suka sama Nabi. Ya, sampai ketika Nabi kumpulkan, apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad. Jadi kecuali Abu Lahab. Taib. Hada sonal musyrikun. Mada sonal musyrikun lamma ra'au. Apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy ketika melihat keluarga Nabi membela Nabi dari kalangan Bani Muthalib sama Bani Hashim? Apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy? Maka lamma ra'al musyrikun dzalika ijtama'u ala qati'ah Bani Hashim wa Bani Muthalib. Ketika mereka melihat keluarga ini membantu Nabi, membela Nabi, akhirnya mereka melakukan apa? Mereka melakukan boykot. Ya, diboykot ini. Bani Hashim diboykot, Bani Muthalib diboykot. Ya. Kenapa? Karena ini mereka menjaga Nabi. Mereka membela Nabi. Akhirnya orang kafir Quraisy semua sepakat, kita boykot kedua keluarga ini. Walaupun kedua keluarga ini adalah orang-orang terhormat. Akhirnya diboykot. Apa yang mereka lakukan? Ala yukhalituhum wala yukalimuhum wala yunakihuhum wala yaluhum bi khairin abadan. Boykotnya apa isinya? Boykotnya jangan bergaul sama mereka. Jangan bergaul. Ya. Jumpa dengan keluarga ini jangan bergaul. Ya, biarkan saja mereka. Jangan ucapkan salam, jangan ya ucapkan salam mereka kafir ya. Apa namanya orang-orang kafir. Pokoknya jangan bergaul. Kalau mereka ada, kita menghindar aja. Ya, jangan bergaul. Kemudian jangan la yukallimuhum, jangan ngomong. Jangan ngobrol sama mereka. Jangan ajak bicara. Kalau keluarganya ini ngajak bicara, usir. Ya, pokoknya jangan ajak bicara. Jangan nikah sama mereka. Jangan nikah sama mereka. Jangan nikah, jangan ada satupun yang nikah dengan keluarga mereka.
Ya, jangan ada satupun yang nikah dengan keluarga mereka. Kemudian apalagi? Jangan bantu mereka. Jangan bantu mereka. Jangan bantu. Kalau mereka jualan, jangan beli jualannya. Kalau mereka mau belanja, jangan kasih belanjaan ke mereka. Coba kalau sudah kondisi seperti itu, mereka mau makan apa? Mau beli makanan, nggak dikasih. Mau jual makanan, nggak dikasih. Ya. Selama berapa tahun ini berlangsung terus. Akhirnya apa yang mereka makan? Kadang-kadang mereka makan rumput-rumputan yang tumbuh di lereng-lereng gunung. Kenapa? Karena mereka nggak bisa beli makanan. Ya, mereka nggak bisa beli makanan. Ini hari-hari yang terberat bagi mereka karena diboikot oleh orang-orang kafir. Ya. Wa katabu bidzalika sahifah wala saquha fi jidaril Ka'bah. Mereka buat ini di dalam kertas. Mereka buat di dalam kertas dan mereka catat. Wis. Ngadap kemari. Mereka buat di dalam kertas selebar, kemudian mereka tempelkan di Ka'bah. Mereka tempelkan di Ka'bah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy. Hingga akhirnya apa? Orang-orang ini berkumpullah di rumah Abu Thalib. Ya, ya mereka minta, gimana nih kita sedang diboikot. Ya, kita sedang diboikot. Mata kanana qada sahifah. Kapan boikot ini mulai dihapus? Ya, kertas itu mulai disobek. Kertas yang ditempelkan di Ka'bah. Kapan? Ya. Lam yazulu mahsurina fi sya'bi 30 sinin hatta masya fi naqdi sahifah Hisham bin Amr. Mereka terus dalam boikot selama 3 tahun. Jadi sejak usia Nabi 43 tahun dakwah terang-terangan sampai 3 tahun ini terjadi boikot, ya. Terjadi boikot. Sampai 3 tahun berlalu. Sampai berapa ini? 46. Ya, diboikot beliau. 46 ini diboikot keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya muncul beberapa orang yang bernama Amr bin Zuhair, Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, Abul Bakhtari bin Hisham, Zam'ah bin Aswad bin Abdul Muttalib. Mereka mengoyak-ngoyakkan kertas yang ditempelkan di Ka'bah, dibuang kertas itu. Dan ya, mereka boikot mulai kembali tidak. Nah, di halaman 20 di ayat yang di soal yang ke-25, tahun berapa ini terjadi dan apa saja yang terjadi pada saat itu? Kertas boikot tadi yang sudah dikoyak-koyakkan itu pada tahun usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ami isri min bi'tsati, pada tahun usia Nabi 10 tahun setelah dia menjadi seorang nabi. Berarti 10 tahun setelah menjadi nabi, usia berapa Nabi SAW? Usia 50. Berarti di sini dia. Di usia 50 tahun boikot di kertas boikot dicabik atau dikoyak. Artinya sudah nggak ada lagi boikot sama orang kafir. Berarti tadi boikot selama berapa tahun? 3 tahun. Berarti boikot terjadi pada usia Nabi 47 tahun sampai 50. Ya, inilah dia boikot. Ya. Ini boikot. Dari 43 sampai 47 ini dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan. Nah, di usia 50 tahun boikot, kertasnya dicabik oleh beberapa orang ini, ya. Kertasnya dicabik oleh beberapa orang ini. Artinya tidak ada lagi boikot. Ya, mereka sudah mulai berani. Ya, mereka sudah mulai berani. Tapi apa yang terjadi di tahun ke-50 ini? Ya, setelah ada orang-orang yang berani, ya.
Di tahun ke-50 di usia Nabi ke-50, yaitu fi ayyi amin kana dzalik, tahun berapa itu terjadi? Wa mal ladzi hadatsa fi hadzal am, dan apa yang terjadi pada usia beliau 50 tahun ini? Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah ya kertas boykot dicabik, namun di usia beliau ini meninggal istrinya. Di usia 50 tahun Khadijah meninggal. Kemudian siapa lagi? Pamannya Abu Thalib meninggal. Dua ini adalah orang kuat Nabi. Khadijah ini membantu Nabi dalam apa? Suplai dana. Karena Khadijah ini orang kaya. Kalau untuk dana, Nabi SAW dibantu oleh Khadijah. Ya, kemana saja Nabi dibantu dengan pendanaannya kuat. Kalau Abu Thalib itu membantu Nabi dari sisi apa? Dari sisi gangguan orang kafir. Ya, kalau ada orang yang mengganggu macam-macam, Abu Thalib yang datang. Nah, di tahun ke-50 mereka berdua meninggal. Hanya saja Khadijah meninggal dalam kondisi muslim, Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir. Nah, di tahun ke-50 ini, di usia Nabi ke-50, inilah namanya tahun kesedihan, karena dua orang yang paling dia cintai meninggal. Dua orang yang paling dia cintai meninggal. Nah, itu dia. Nah, pada masa ini juga fiha talan najm wa sajada, ya, Nabi SAW membaca surah An-Najm dan beliau sujud. Fasajada ma'ul muslimun wal musyrikun. Orang-orang muslim sama orang kafir juga sujud. Ya, ketika dua orang ini meninggal, Nabi membaca surah An-Najm kemudian sujud. Ya, wallahu taala alam, apakah maksudnya ini mungkin sujud tilawah atau Ustaz nggak tahu sujudnya sujud apa. Orang kafir juga sujud. Ya, orang kafir mengira sujudnya kepada Abu Thalib. Ya, sujudlah mereka, orang kafir sujud. Nah, orang yang ada di sini, kaum muslimin yang masih di Habasyah tadi, yang hijrah, mereka mengira orang kafir Mekah sudah masuk Islam karena mereka sujud. Ya, mereka mengira itu. Akhirnya mereka ngapain? Akhirnya mereka balik lagi ke Mekah. Mereka balik lagi ke Mekah. Di saat usia Nabi 50 tahun. Ternyata mereka bukan orang-orang kafir di sini, bukan masuk Islam. Nah, berapa lama orang mereka di Habasyah? Berapa lama mereka yang 8 orang ini di Habasyah? Berapa lama? Sejak usia Nabi 43 terang-terangan sampai usia 50 tahun. Berapa lama? Sekitar 7 atau 8 tahun. Mereka tinggal di Habasyah, setelah itu balik lagi ke Mekah. Mereka kira masuk Islam, ternyata enggak. Nah, usia 53 baru Nabi hijrah ke kota Madinah. Berarti yang mereka ini tinggal di Mekah selama berapa tahun? 3 tahun. Setelah itu mereka hijrah ke Madinah. Baik. Dah, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah. Bani Muthalib siapa? Bani Muthalib itu ya anak-anaknya Muthalib. Soalnya kan nama kakeknya Abdul Muthalib. Sedangkan yang di tulisan ini Bani Muthalib. Iya, maksudnya Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib itu. Kemudian dari kakeknya yang Hashim. Ya kan? Nabi, kemudian Abdullah. Setelah itu siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib siapa lagi kakeknya? Hashim. Nah, ini maksudnya, dua ini. Dari keluarga itu. Naam. Orang yang di Habasyah kok tahu pula yang orang Nabi sujud. Nah, mereka kan kalau di zaman sekarang kan ada handphone. Kan begitu, kita bisa melihat. Kalau mereka ada kabar-kabar yang biasanya memberitahu. Ya, ada berita dari orang-orang yang datang. Wah, di sana ada orang ini, di sana ini. Ini kan kisah cerita Nabi, ini kan cerita yang besar di zaman itu. Ya, orang-orang mengatakan, wah ini ada seorang Nabi baru.
Ya. Orang-orang pada berkumpul, orang-orang pada sujud, akhirnya kabar ini pun sampai ke Habasyah. Kalau di zaman sekarang tinggal nengok handphone atau ngomong langsung dari handphone. Nah, kita nggak tahu bagaimana proses penyebaran beritanya, kita nggak tahu. Nah, demikian. Ada lagi pertanyaan? Ya. Gimana? Terus pertanyaan antum apa? Khadijah meninggal muslim, Abu Thalib meninggal kafir. Pertanyaan antum? Gak tahu Ustaz. Apakah sakit atau enggak? Wallah alam, Ustaz gak tahu. Umur berapa Ustaz? Khadijah. Umur? Wallah alam, Ustaz gak tahu. Yang jelas lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, sampai jam berapa kita? Udah lewat? Oh 12 kurang 5. Taib, kita cukupkan aja. InsyaAllah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.